latar belakang dari penelitian kami. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman dan juga merupakan negara yang luas. Negara Indonesia memiliki banyak pulau-pulau. Ada yang pulau yang berukuran besar seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Selain itu juga masih banyak pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia. Negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita mengetahui nama pulau-pulau tersebut. Biasanya kita mempelajarinya menggunakan buku menggunakan buku yang hanya berisi gambar dan tulisan saja. Terkadang hal ini menyulitkan dalam mempelajari pulau ini. Oleh karena itu, kelompok kami mengembangkan suatu media alternatif yang dapat memudahkan dalam mempelajari pulau tersebut dengan nama IDN Explorer. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan dengan visualisasi yang menarik akan membuat murid tertarik untuk belajar pulau. Di dalam aplikasi ini kita dapat mempelajari nama pulau, nama provinsi, nama ibu kota, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari penelitian kami yaitu adalah merancang suatu game edukasi yang dapat memperkenalkan pulau di Indonesia. Selanjutnya adalah mengimplementasikan game edukasi ini agar berguna bagi masyarakat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan. Saya akan memaparkan bab 2 tentang kajian pustaka. Kajian pustaka memiliki beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah landasan teori. Kami memakai beberapa landasan teori. Yang pertama, definisi media pembelajaran. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Yang ketiga, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran kepulauan. Dan yang terakhir, hakikat rancang bangun. Subbab yang selanjutnya adalah penelitian relevan. Kami meninjau ketiga penelitian sebelumnya. Pembeda penelitian kami dengan penelitian sebelumnya, penelitian kami memuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih informatif, sehingga merangsang peserta didik untuk lebih ingin tahu kepulauan Indonesia seperti apa. Subbab yang terakhir dalam kajian pustaka adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir kami memuat beberapa poin. Poin yang pertama adalah materi kepulauan Indonesia. Yang kedua, pemahaman materi kepulauan Indonesia yang belum maksimal. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan teori yang digunakan. Dan yang keempat, penggunaan media pembelajaran IDN Explorer untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang berisi tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat. Kami melakukan penelitian di rumah masing-masing mengingat adanya pandemi COVID-19 sehingga membatasi kami untuk melakukan kegiatan penelitian secara langsung. Dan untuk waktunya, kami melakukan penelitian mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2020 atau selaras dengan waktu OAB KPM UNJ 2020. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang kita gunakan. Metode penelitian yang kita gunakan adalah metode pengembangan atau research and development, atau juga yang lebih dikenal dengan metode R&D. Nah, kami mengacu pada metode waterfall, di mana waterfall ini merupakan pengembangan perangkat lunak yang dibuat secara berurutan dengan melakukan pekerjaan dari atas sampai bawah, sehingga metode ini dapat dikatakan seperti air terjun. Nah, dengan melewati beberapa fase, yang pertama adalah fase recruitment, yang kedua adalah sistem software dan desain,
Yang ketiga adalah implementation, yang keempat verification, dan yang terakhir adalah maintenance. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah menggunakan studi literatur, di mana studi literatur ini dapat kami lakukan dengan cara membaca serta mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian kami. Selain itu, kami juga melakukan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yang menggambarkan aplikasi media pembelajaran. Data yang diperoleh melalui angket yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan statistik kuantitatif. Hasil angket dianalisis menggunakan kriteria sebagai berikut, sehingga hasil yang diperoleh dari angket akan menunjukkan kelayakan aplikasi Android sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pengembangan, di mana kami melakukan 2 pengujian. Pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan black box testing, yaitu dengan menguji perangkat lunak dari segi fungsionalitas aplikasi. Hasil yang didapat pada pengujian pertama yaitu hampir semua halaman dan tombol-tombol pada aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan sesuai harapan. Hanya saja pada menu exit masih belum dapat berfungsi dengan baik, yaitu tidak dapat keluar dari aplikasi. Selanjutnya dilakukan pengujian kedua. Uji pada tahap kedua dilakukan dengan uji pengguna kepada siswa. Data hasil uji tersebut berupa skor dikonversikan ke dalam nilai baku dengan rentang skor 0 sampai 100. Penilaian oleh siswa dinilai dari 23 butir indikator penilaian. 23 butir penilaian tersebut terdiri dari 12 butir aspek kaidah media pembelajaran, 5 butir aspek media berbasis Android, dan 6 butir aspek relevansi materi. Hasil dari pengujian kedua didapatkan beberapa saran dari siswa, di antaranya memperbanyak karakter avatar sesuai dengan kebudayaan berbagai daerah di Indonesia, memperbanyak kuis dan soal-soal, memperbaiki dengan memperbesar tombol navigasi agar dapat lebih terlihat, mengembangkan produk dengan cara merevisi dari saran yang diberikan, menambahkan materi yang menambah wawasan siswa tentang kepulauan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa hampir semua fungsi berhasil digunakan dan 85,71% peserta didik menyatakan layak sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, aplikasi IDN Explorer ini sudah berfungsi dengan baik. Mari kita mengenal aplikasi IDN Explorer. Pertama, teman-teman harus menginstal aplikasi IDN Explorer terlebih dahulu, lalu membukanya sehingga muncul tampilan awal seperti ini. Klik mulai untuk mengisi formulir petualangan jelajah Indonesia. Setelah menuliskan semua informasi, langkah selanjutnya adalah teman-teman dapat memilih karakter yang akan digunakan. Selanjutnya teman-teman akan diberikan pengenalan tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi ini dan klik mulai untuk menjelajahi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sini kita pilih di Pulau Jawa dan Bali, khususnya untuk di daerah Jakarta. Nah, di dalam aplikasi ini teman-teman dapat memperoleh informasi terkait dengan DKI Jakarta, mulai penjelasannya secara geografis ataupun yang lainnya. Lalu kembali menjelajahi untuk daerah lain. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari hasil penelitian kami yang dapat kami simpulkan yaitu media pembelajaran digital seperti IDN Explorer merupakan media pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik, khususnya jenjang sekolah menengah pertama, dalam mencari referensi materi pelajaran tentang pulau-pulau di Indonesia berdasarkan uji black box dengan menggunakan uji fungsionalitas, dan berdasarkan pula uji pengguna kepada siswa yang duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari hasil uji-uji tersebut, aplikasi IDN Explorer dapat berfungsi sehingga layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran.
5.2 Saran. Adapun saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan uji validasi oleh para ahli agar aplikasi Aiden Explorer ini dapat disahkan dan digunakan dengan semestinya. Kemudian perlu juga dilakukan penyempurnaan aplikasi dengan menambah keterangan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu pulau. Terima kasih, semoga bermanfaat.